dan kiri. Nah, ketika jangkar kanan seperti sekarang ini kita tekuk salah satu 90 derajat, keras tenaga, posisinya kaki lurus. Di sanalah kita merasakan. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan konten video sekali ini, senam dalam tarian, di mana gerakan senam tentunya kesimetrisan antara posisi tangan dengan jangkar ataupun posisi di antara salah satu kaki dengan kaki yang lainnya kita bawakan dalam konteks seperti orang menari. Nah, rangkaian gerakan yang saya susun ataupun kita peragakan ini merupakan memang sudah saya cita-citakan dari sejak usia muda, gimana caranya di usia lanjut agar tetap masih dapat dan bisa melakukan gerakan tarian namun tidak memerlukan tempat dan durasi waktu yang terlalu panjang. Kita perhatikan peragaan gerakan saya bawakan ini merupakan kita susun gerakan antara posisi tangan dengan lekukan daripada jangkar, di mana arah tangan bisa digerakkan. Dia merupakan sama saja seperti orang melakukan gerakan senam. Titik poin yang saya maksud pada gerakan ini adalah ketika kita meluruskan salah satu kaki dan salah satu kaki dibentuk 90 derajat, gerakan daripada tangan di atas tentu paling tidak mengikuti arah gerak yang dilakukan oleh posisi jangkar kanan dan kiri, apakah dia berbentuk 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus, dan tentu juga mendapat kolaborasi dari gerakan pinggang pinggul. Nah, sehingga akhirnya semua rangkaian gerakan ketika akan memindahkan kaki atau merubah suatu gerakan ke gerakan yang lainnya merupakan seperti air mengalir, di mana pengertian air mengalir yang saya maksud gerakan awal dari posisi yang kita lakukan baik menggerakkan tangan dan gerakan kaki itu akan secara terus menerus ada susulannya sehingga tanpa ada hentinya. Untuk melakukan jeda tentu dalam konteks peragaan ataupun pengolahan atau otot, seperti saya lebih banyak akan menempatkan jeda tersebut di posisi salah satu jangkar 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus. Nah, sekarang kita akan mencoba yang tadi gerakan di depan merupakan gerakan agak lambat. Nah, kalau sekarang kita padukan dengan gerakan cepat seperti inilah dia. Tidak lain, teman-teman pasti semua sudah paham bahwa gerak-gerakan seperti ini adalah gerakan daripada senam dengan menjulurkan tangan ke depan, bukan mengolah jangkar dan sebagainya. Namun kalau kita belum terbiasa melakukan gerakan salah satu kaki 90 derajat dan salah satu kaki lurus, apalagi pada posisi-posisi tertentu teman-teman dari gerakan jangkar rendah, selanjutnya kita akan mengacu ke perpindahan jangkar. Tentu di sana ada gerakan daripada keelastisitasan atau pada pinggang pinggul yang akan memberikan kesempurnaan di saat mengolah tubuh. Kapan kita harus menambahkan gerakan cepat, kapan menambahkan gerakan pelan, tergantung dari situasi dan kondisi di saat kita melakukan pelatihan, di mana gerakan yang ingin kita tambahkan cepat, di mana gerakan lambat. Inilah suatu variasi dalam kita menarikan gerakan senam tersebut dibawakan secara alunan daripada jangkar-jangkar kita. Nah, kalau sekarang dasarnya inilah beberapa gerakan yang cukup menguras tenaga teman-teman. Di antara kalau kita memasang jangkar keduanya dalam bentuk yang sama 90 derajat, nah tentu dalam konteks seperti posisi tersebut berat tubuh akan tertopang pada otot-otot kanan dan otot-otot kiri pada paha. Di saat dia bertahannya otot-otot tersebut, kemudian kita rubah gerak, memindahkan gerak atau menurunkan posisi badan ataupun menaikkan posisi badan, inilah yang membuat cukup menguras tenaga dan membuat otot-otot menjadi pegal. Nah, sekarang ini gerakannya saya tambahkan sedikit loncatan, termasuk juga ada variasi seninya. Ketika akan melakukan gerakan lurus tangan seperti tadi, kita lakukan gerakannya dengan secara pelan-lahan agar lebih terbentuk daripada posisi
kesimetrisan di antara menempatkan tangan atau mengolah tangan dengan posisi kaki. Nah, kalau sekarang dalam peragaan saya membelakangi dari kamera, lebih terlihat bentuk-bentuk daripada posisi kaki, salah satu lurus dan salah satu kaki 90 derajat, ditambah dengan alunan tangan yang kita olah sedemikian rupa. Jadi semua organ tubuh kita, baik di bahu, di lengan, di leher, di perut, dan pinggang, pinggul, paha, akan menjadi satu kesatuan. Inilah saya maksud dengan gerakan senam kita bawakan seperti orang menari. Jadi tidak memerlukan tempat terlalu luas dan juga durasi waktu yang terlalu panjang. Sebab dengan cara melakukan gerakan-gerakan tadi, jangkar di bawah, kemudian kita bangun dan memindahkan tempat dari satu posisi ke posisi yang lain, ini cukup akan menguras tenaga dan termasuk juga otot-otot akan menjadi pegal. Nah, beberapa gerakan ke belakang juga saya posisinya sama dalam seperti tadi, namun ada pakem-pakem tertentu yang perlu diperhatikan pada gerakan tersebut. Ada variasi tambahan, sekarang saya coba akan peragakan dengan cara memberikan kelincahan pada posisi kaki. Istilahnya sedikit ada loncatan, namun tetap pada garis, pada koridor pakem-pakem tertentu untuk menempatkan. Nah, sekarang ini juga ini sangat benar-benar membuat akan otot-otot menjadi pegal, posisi otot kanan dan otot kiri pada paha, apalagi kaki salah satu digigit kan. Di saat dia bertahan seperti sekarang, langsung kita bangun dan kembali melakukan gerakan agak menunduk pada peragaan ini. Ini kan benar-benar membuat tenaga terkuras dan juga otot-otot cukup menjadi pegal, teman-teman. Kalau belum terbiasa dengan gerak-gerakan seperti jangkar rendah dari posisi berdiri kemudian langsung dengan mengambil sikap seperti sekarang, akan cukup melelahkan. Makanya dengan durasi waktu yang cukup singkat, lalu kita secara terus-menerus melakukan gerakan dari jangkar bawah, kemudian kita bangun kembali melakukan gerakan tekukan dan memutar peragaan-peragaan ini. Durasi waktu itu setengah menit ataupun maksimal 2 menit kalau saya sendiri, walaupun sudah agak sering melakukan gerakan ini dengan durasi waktu 2 menit sudah betul-betul tenaga terkuras dan otot-otot akan menjadi pegal, termasuk juga situasi dan kondisi tentu karena dari segi usia napas akan benar-benar terkuras. Nah, semogalah teman-teman dapat mengilhami apa yang saya maksud pada narasi video kali ini, berbagi pengalaman berolahraga di usia lanjut ataupun untuk generasi muda yang masih powernya besar, termasuk juga bagi kita-kita yang merasa lanjut usia. Ketika ingin berolahraga, tentu dalam hal ini perlu ada pakem-pakem yang kita coba bawakan. Ini salah satu di antara gerakan kelincahan dan gerakan menari membawakan pakem-pakem daripada posisi otot yang sekarang ini tadi saya jelaskan juga. Dari posisi rendah kita langsung berdiri dan akan membuat benar-benar otot-otot menjadi pegal. Jadi kondisi seperti ini lagi, salah satu ditekuk, tentu otot-otot paha yang saya tunjukkan ini dengan tangan, paha kanan dan juga paha kiri, dia akan benar-benar menjadi tumpuan. Apalagi di saat kita bangun, otot-otot paha kanan ini akan benar-benar terasa sekali. Nah, kalau kenapa rangkaian gerakan ini saya mempunyai ide untuk ditarikan, artinya kalau kita bergerak sesuai dengan gerakan senam-senam biasa, paling hitungannya 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2, 3 ke kiri, naik turun dan sebagainya, mungkin ada rasa kejenuhan. Kalau hal ini kita rangkai dengan tarian, otomatis secara batiniah kita akan mengikuti alur kemanapun arah kaki yang kita ingin langkahkan, ditambah dengan menempatkan posisi tangan untuk diolah agar kelihatannya simetris. Sekali dia memutar, sekali kita jongkok, dan juga dari arah jongkok kita bangun. Nah, kalau hal ini dilakukan dengan senam, mungkin saja akan lebih cepat jenuh menurut perhatian saya.
Akan tetapi kalau gerakan rangkaian dari posisi tangan dan posisi kaki kita tarikan, di sanalah menjadi suatu kenikmatan, apalagi diiringi oleh musik yang cocok ataupun tepat pada gerak-gerakan tertentu. Hal tersebut akan memberikan motivasi tersendiri. Nah, sekarang saya coba untuk memperagakan gimana untuk mengelastisitaskan gerakan atau otot pada pinggang dan juga pinggul. Dia akan menjadi satu kesatuan gerak, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap gerakan daripada variasi tangan kapan kita harus mengolah naik turun. Seperti sekarang teman-teman bisa perhatikan tangan yang terbuka di kanan dan kiri, dia merupakan suatu kestabilan, dia merupakan suatu posisi yang tidak boleh dilepaskan. Kalau salah satu tangan kita turunkan, sebaiknya yang tangan yang satu lagi kita naikkan, dan tentu juga harus diikuti dengan gerakan pinggang pinggul dan sedikit jinjit daripada kaki. Hal inilah yang membuat atau orang yang melihatnya, termasuk juga yang paling penting adalah ketika kita membawakan gerakan tersebut menjadi enak, nyaman, dan tidak terbebankan. Sedikit jinjit yang saya tunjukkan dengan kaki kiri ini, ya kelihatannya memang sepele ataupun tidak ada artinya. Akan tetapi dalam konteks senam seperti sekarang ini, dia akan benar-benar memberikan andil dan kunci yang cukup untuk menggerakkan tubuh agar kelihatannya lebih elastis. Jadi teman-teman dapat perhatikan ada lekukan daripada bahu kanan dan kiri, yang semuanya tersebut adalah mendapatkan dukungan daripada gerakan pinggang pinggul. Dan tentu kapan harus menekukkan daripada lutut, apakah dia tekukannya sampai di bawah ataupun tekukannya sedikit menunduk dan selanjutnya dilakukan perubahan langsung maju, mundur, ataupun apalah. Yang penting sekali lagi kita enak dan nyaman membawakan, dan tentu hal tersebut kita sendiri yang paling merasakan. Teman-teman dapat menciptakan gerakan tersendiri dengan cara pakem-pakem tadi. Nah, sekarang lagi ini cukup dengan istilah saya jongkok tanpa terasa, ini otot pada paha kanan, kiri, pinggang pinggul, tenaga akan sangat-sangat terkuras sekali. Nah, kalau hal ini dilakukan durasi waktu 2 menit ataupun 5 menit, ini sudah akan cukup membuat otot kita benar-benar menjadi ngilu ataupun pegal. Nah, itulah gerak-gerakan tadi yang menyebabkan biasanya durasi daripada kepanasan suhu tubuh kita ataupun suhu badan kita cepat menjadi naik. Dengan istilahnya kita menari lebih asik, begitulah, lebih nyaman, dapat berolahraga, dapat juga mengelastisitaskan otot-otot dari semua organ tubuh kita, baik di bahu, lengan, termasuk juga otot pada paha kanan, kiri, dan tumit. Sehingga di dalam usia berkelanjutan setiap tahun, hal ini sudah saya coba rangkai, cita-citakan dari sejak usia muda, bagaimana caranya agar di usia lanjut bisa dan dapat bergerak. Walaupun secara alami kita sangat sadari bahwasanya dari segi power dan juga semuanya tentu akan berubah. Nah teman-teman, saya dekatkan kamera, tujuannya saya memegang daripada leher. Ini artinya sudah menunjukkan, menandakan keringat sudah mulai membasahi dari segi muka, termasuk juga di dada dan di punggung. Inilah semoga lah teman-teman dapat menarik kesimpulan. Dan di belakang saya tambahkan beberapa foto yang merupakan cover di video-video channel YouTube saya yang sangat sederhana. Termasuk juga saya tidak menggunakan uniform dalam foto ini. Minta maaf sekali lagi teman-teman, bukan bermaksud untuk apa-apa. Semua hal ini hanya tujuannya untuk mengaktualisasikan bahwa dengan berolahraga apa yang saya peragakan tadi, termasuk juga olahraga yang saya suka, terobosan atau sebagainya, akan cepat membuat suhu tubuh kita menjadi panas. Jadi teman-teman, sebagai akhir kata penutup video ini, teman-teman dapat menciptakan sesuai dengan keinginan, bergerak walaupun dengan durasi waktu yang pendek, tidak terlalu panjang. Yang bagi saya yang di usia yang sudah 60 tahun kali ini, saya tidak melakukan olahraga sampai 1 jam 2 jam, ya paling tidak dengan durasi waktu paling terpendek 3, 5, 10 ataupun 15 menit.
Nah, ini tambahan video-video yang saya buat sebelumnya, merupakan gerakan yang saya pelajari tadi dengan menambah kecepatan, bahwasanya bergerak walaupun kelihatannya santai seperti tarian dan sebagainya, padahal gerakan tersebut dia merupakan pelatihan speed. Hanya saja dalam melakukan pola pelatihannya kita gunakan secara perlahan-lahan. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu.